Selamat siang dan sampai jumpa. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Rehana Mizia. Halo Rehana. Halo Celia. Apa kabar baik ya tentunya. Betul. Hari ini. Oh, kita barengan ya? Barengan, karena udah saatnya sejiwa sepemikiran begitu ya untuk menyapa pemirsa di siang hari ini. Tadi Rehana makan apa siang hari ini? Belum makan sih sebenarnya ya, sengaja emang belum makan supaya bisa menemani dulu pemirsa. Udah itu baru kita makan siang gitu. Oke, kita sembari menemani pemirsa di makan siang kali ini, kita punya informasi apa aja Rehana? Nanti kita akan hadirkan informasi mengenai wakil presiden kita ya, Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga mengingat cuaca mungkin akhir-akhir ini lagi kurang bersahabat, jadi banyak banget terutama ini mengenai di beberapa wilayah di Indonesia yang nampaknya mengalami kejadian ya. Seperti longsor di beberapa lokasi. Nanti kita akan update untuk Anda. Tapi sebelum itu kita punya informasi pertama. Apa itu, Rey? Betul. Kita ke informasi pertama dulu ya, pemirsa. Ini 3 pemuda di Pati, Jawa Tengah mengamuk dan merusak sebuah warung makan. Ini karena kesal pemirsa diketahui tidak dilayani oleh pedagangnya dan aksinya pun terekam oleh kamera CCTV. Pemirsa, inilah kemudian rekaman CCTV 3 pemuda asal Kecamatan Jakenan mengamuk dan merusak warung rica-rica di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka mengamuk saat pesanan mereka tidak dilayani pemilik warung karena dagangan sudah habis dan waktu sudah larut malam. Polisi kemudian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 3 orang pelaku setelah sempat melarikan diri. Para pelaku ini kemudian pemirsa dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengerusakan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, dari Pati kita bergeser ke Banyumas, Jawa Tengah, di mana longsor Bukit Tambang Batu Kapur terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian ini juga pemirsa mengakibatkan 3 rumah warga rusak dan puluhan lainnya terancam. Inilah pemirsa detik-detik sesaat setelah longsor yang terjadi di tebing Bukit Batu Kapur di Dusun Kegaulan Kulon, Desa Dharma, Kradenan, Kecamatan Aji Barang. Warga panik setelah dinding batu kapur setinggi sekitar 50 meter roboh menerjang rumah. Batu-batu berukuran besar menghantam bangunan permanen di bawahnya. Akibat peristiwa ini, 1 rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran, sementara 2 lainnya mengalami kerusakan sedang. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah tidak ada di dalam. Dan hingga kini warga khawatir adanya longsor susulan, pasalnya aktivitas tambang di atas bukit masih terus berlanjut.
Wah, mana masuk mau ke loh. Umay tank. Pemirsa, 5 mobil dan 1 sepeda motor yang sedang terparkir ini di sebuah kafe di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang. Pada saat kejadian, pemirsa, kondisi cuaca sedang turun hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Sementara kondisi pohon diketahui sudah berumur puluhan tahun. 5 mobil yang tertimpa pohon tersebut sebagian besar mengalami kerusakan yang cukup parah, ringsek pada bagian atap mobil dan pecah pada bagian kaca. Dengan menggunakan mesin gergaji listrik butuh waktu sekitar 2 jam lebih dari tim BPBD dan damkar yang dibantu warga untuk mengevakuasi kendaraan. Beruntung pemirsa, dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Pemirsa, warga Sleman, Yogyakarta ini menemukan bayi laki-laki yang berada di dalam kotak styrofoam. Tepatnya ini diletakkan di depan pintu depan rumahnya. Ya, pemirsa, surat dari terduga orang tua sang bayi menyatakan menitipkan bayi kepada pemilik rumah dan akan kembali diambil pada tahun depan. Selain surat, dalam kotak styrofoam tempat bayi diletakkan juga terdapat pakaian bayi, popok, dan susu formula. Susanto, sang pemilik rumah, melaporkan kejadian ini ke polisi dan petugas puskesmas. Sehari sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi di Sumber Rahajo, Prambanan, Sleman. Bayi dalam kotak styrofoam juga diletakkan di depan rumah warga. Ada bayi yang dipendet dan samanor. Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus mengalami peningkatan pada hari Senin pagi. Dalam waktu 24 jam terakhir, pemirsa, ini dilaporkan telah terjadi 119 kali letusan dengan ketinggian mencapai 1.000 meter, serta beberapa kali guguran dengan jarak luncur mencapai 2.000 meter ke arah Curah Kobokan. Hingga saat ini pemirsa, Gunung Semeru masih berstatus waspada atau pada level 2. Warga kemudian dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Curah Kobokan sejauh radius 8 km dari puncak kawah. Pemirsa, kita kemudian bergeser ke Demak, Jawa Tengah, di mana banjir di Jalan Raya Sayung, Demak, Jawa Tengah kembali meninggi setelah sepanjang sore hingga malam kemarin turun hujan yang lebat. Kendaraan juga ini pemirsa berjalan merayat dan juga sesekali ini berhenti. Antrian kendaraan mengular hingga 7 km, naiknya ketinggian banjir setelah sepanjang sore dan malam kemarin diguyur hujan lebat jadi pemicu kemacetan yang ada di jalur Pantura Demak. Selain itu pemirsa, datangnya awal pekan ditandai mulai masuknya para pekerja dan juga siswa berangkat sekolah juga mengakibatkan volume kendaraan di jalur Pantura Demak meningkat. Sementara upaya penyedotan genangan banjir tidak berjalan dengan maksimal. Adanya kiriman rob atau air laut pasang juga memperparah kondisi banjir di Jalan Pantura Sayung Demak.
Ya pemirsa, setelah diketahui ini sempat surut, banjir kembali merendam Desa Ketitangwetan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam akses jalan desa hingga membuat aktivitas warga ini lumpuh. Sebanyak 800 rumah warga terendam dan lebih dari 2.000 jiwa terdampak banjir. Selain karena curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini, banjir juga disebabkan karena jebolnya tanggul Sungai Widodaren. Warga berharap pemerintah setempat segera melakukan normalisasi Sungai Widodaren dan melakukan pembangunan tanggul sungai secara permanen. Sehingga pemirsa, saat musim hujan yang berlangsung dengan intensitas yang tinggi, air yang mengalir di sungai tidak meluber ke pemukiman dan menyebabkan banjir. Nemen ya iki. Ini lah, begini. Oh, keadaannya begini lah. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Ketitangwetan, ini Pati, ini terendam banjir. Informasi terbarunya akan disampaikan oleh rekan kami Abdul Rohim yang sudah berada di lokasi. Abdul Rohim, bagaimana kemudian kondisi di sana dan juga bagaimana dengan warga yang terdampak? Apakah sudah diungsikan dan di mana letak pengungsian tersebut? Baik, Rehana, Celia dan juga pemirsa, banjir yang terjadi di Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah, yang tadi pagi merendam sekitar 800 rumah. Kini siang hari ini sekitar pukul 3 Indonesia Barat sudah mulai berangsur-angsur surut. Jika pada pagi hari tadi banjir ketinggian di dalam rumah sekitar 30 sampai 70 cm. Banjir saat ini sudah mulai surut sekitar 10 cm. Namun di jalan di belakang saya ini tampak banjir masih merendam sekitar 50 cm sampai 70 cm, sehingga aktivitas warga tidak bisa keluar masuk desa dengan mengendarai sepeda motor atau mobil. Warga hanya bisa berjalan kaki untuk aktivitas keluar masuk desa karena masih tingginya genangan air di kawasan pemukiman ini. Meski banjir merendam pemukiman warga, namun warga ya korban banjir ini tetap bertahan di rumahnya masing-masing karena memang banjir di sini jika tidak turun hujan dengan intensitas tinggi ini dalam beberapa jam akan surut. Namun melihat kondisi banjir yang terjadi di Desa Ketitangwetan hari ini, kemungkinan surut ini besok kemungkinan masih bisa banjir jika malam hari nanti tidak turun hujan. Sementara itu cuaca di Desa Pati, Jawa Tengah, khususnya di Ketitangwetan saat ini mendung. Dan berdasarkan dalam 3 hari terakhir ini, setiap sore selalu turun hujan dengan intensitas tinggi. Jika nanti sore kemungkinan hujan, ketinggian air ini kemungkinan besar akan kembali naik. Demikian, Rey. Baik, Abdul Rohim, apakah ada fasilitas umum di sana yang rusak karena adanya banjir ini? Ya, baik, banjir di Ketitangwetan ini memang disebabkan karena tanggul Widodaren, ya, tanggul yang ada di Desa Ketitangwetan ini jebol. Sebenarnya jebolnya tanggul di Sungai Widodaren ini sudah terjadi sejak tahun lalu,
Namun karena belum ada upaya dari pemerintah untuk melakukan perbaikan tanggul secara permanen, hanya diperbaiki dengan manual dengan menimbun sak yang berisi tanah dan pasir, banjir tanggul kembali jebol hari Kamis kemarin dan kembali menggenangi Desa Ketitang Wetan. Banjir di Ketitang Wetan ini merupakan dalam pekan ini sudah 2 kali banjir terjadi di desa ini, dan dalam tahun 2025 ini sudah yang keempat kalinya. Sebelumnya pada bulan Januari, April, dan Juni lalu banjir juga merendam Desa Ketitang Wetan ini. Demikian, Re. Baik, terima kasih laporan langsung Abdul Rohim dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hujan deras disertai angin kencang ini diketahui menumbangkan salah satu wilayah yang ada di Indonesia, yakni di mana ada pohon pala berukuran besar di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Informasi akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Mau apa? Goreng pedas, nampol. Burung jarang, enaknya nyambung terus. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit lengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walkfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas tidur. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walkfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walkfit. Makin pakai, makin sehat.
Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Baru Glan Lovely Derma Glow Facial Foam. Vitamin BCA, aktif angkat kotoran dan sel kulit glowing bersinar cerah. Glan Lovely Derma Glow Facial Foam. Baru Kilau Nipis, pencuci piring ekstrak tumbuhan. Warnanya serupa sari nipis asli, efektif angkat semua kotoran. Lembut nggak bikin iritasi. Jika bilasan tertinggal, aku no worry. Tinggalkan yang kimiawi, pilih Kilau Nipis bersih alami. Skin Institute mempersembahkan baru Ultralight Biome Gel dengan jutaan prebiotics dan secara high amino, tekstur ekstra ringan, menyeimbangkan skin biome, meningkatkan hidrasi kulit hingga 100%. Coba sekarang, miracles happen. Ruchika sejak 1973 mengalirkan kehidupan, hadirkan kebahagiaan. Ruchika, di mana air mengalir sampai jauh. Momen panas, bikin gerah dan bau badan? Pakai Rexona Men Ice Cool. Dengan teknologi 72 jam, segar dingin dan wangi juara. Lanjut terus dukung Timnas Indonesia bareng Rexona Men. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Baru Sunsilk Silky Smooth. Dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth. Gara! Nih burung Gara, nih legend ana bumbune. 4 rasa lebih berasa. Nih burung Gara, enaknya nyambung terus. Di Jepang banyak orang minum ukon. Ukon bagus buat kesehatan. Ukon itu kunyit. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya, maksi khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya. Mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Celia dan juga Rehana. Pemirsa, kita hadirkan di segmen kali ini informasi viral untuk Anda. Informasi viral yang pertama, ini viral 2 siswa di Bangkalan, Jawa Timur berkelahi hebat di sebuah lapangan. Ya, ironisnya tidak ada satupun dari teman-temannya yang berusaha untuk melerai. Ajut, tompak, Jong. Tompak. Ajut. Ajut terus. Mudi. Inilah rekaman video duel tangan kosong antar pelajar yang menghebohkan dan meresahkan masyarakat di Bangkalan. Dalam rekaman video yang tersebar di media sosial ini, 2 orang siswa saling baku hantam lewat pukulan maupun tendangan. Ironisnya, aksi bak gladiator keduanya ditonton teman-teman kedua pelaku. Tak ada satupun yang berusaha melerai, bahkan mereka memberi dukungan pada masing-masing pelaku. Aksi kekerasan ini diduga dilakukan pelajar dari salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Bangkalan. Usai video tersebut viral, pihak Polres setempat mengaku belum mendapat laporan resmi dari pihak terkait. Meski begitu, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terkait para pelajar yang terlibat yang ada dalam video tersebut. Ya, memang benar video itu sudah beredar di medsos dan viral. Namun secara resmi kita belum menerima laporan dari masyarakat terkait dengan video tersebut. Namun kita juga masih menyelidiki, masih ngecek terkait dengan lokasi kejadian pertengkaran tersebut. Pihak kepolisian akan berkoordinasi bersama pihak kepala sekolah dan dinas terkait untuk mengungkap pelajar yang terlibat perkelahian dalam video tersebut.
Dari Bangkalan, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, hujan deras dan juga angin kencang yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan ini membuat sebuah pohon jenis palem berukuran besar di Jalan Alteri Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menimpa ini sebuah mobil yang tengah terlintas. Dalam rekaman, pengemudi mobil memperlihatkan sebuah pohon jenis palem tumbang tengah menimpa mobil di seberangnya dari arah Pondok Indah menuju Ciputat. Pohon tumbang ini diduga karena usianya yang sudah menua. Bahkan kondisi kawasan alteri Pondok Indah maksud kami saat itu diguyur hujan deras dan disertai angin kencang. Mobil berisi pengemudi saja dan langsung ringsek pada bagian atap setelah tertimpa pohon. Satu pria di dalamnya sebagai pengemudi mobil tersebut tewas tak terselamatkan nyawanya. Setelah dievakuasi pemirsa dari mobil miliknya ke ambulans oleh warga, pihak keluarga yang melihat anggota keluarganya ini di lokasi histeris menangis. Peristiwa ini pemirsa kemudian membuat arus lalu lintas di sekitar mengalami kemacetan cukup panjang. Sementara itu jasad pengemudi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah dan ditangani petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Pemirsa, sebuah sarana olahraga lapangan padel yang tepatnya berada di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, ini roboh usai diterpa angin kencang pada Minggu sore. Pengunjung yang tengah berolahraga pun panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta. Pada saat peristiwa itu terjadi, lapangan tengah ramai. Pihak Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan awal. Adapun informasinya pemirsa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Masuk. Oh my God. Oh my God. Seorang sopir ambulan asal Bandung, Jawa Barat ini pemirsa diketahui meninggal dunia sesaat setelah mengantarkan jenazah ke rumah duka di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Peristiwa tersebut pemirsa terjadi pada Jumat sore, tepatnya 24 Oktober 2025. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat ambulans yang dikemudikan oleh Wahyu, sopir berusia 48 tahun, tiba di rumah duka usai mengantarkan jenazah. Wahyu sempat memarkirkan ambulans dan memundurkannya agar proses penurunan jenazah lebih mudah. Namun, tak lama berselang setelah jenazah diturunkan, Wahyu tiba-tiba terjatuh dari kursi kemudi dan tidak sadarkan diri. Warga yang panik langsung membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Namun, nyawanya tidak tertolong. Pemirsa, ini juga viral di media sosial di mana WNA asal Israel ini mempunyai KTP asal Cianjur, Jawa Barat. Ya, diketahui ini pemirsa petugas langsung menelusuri alamat WNA di TKP dan tidak ditemukan WNA yang bermukim di wilayah tersebut. Media sosial geger soal kabar seorang warga negara Israel memiliki KTP Indonesia. Dalam foto yang beredar diketahui pria itu bernama Aaron Geller. Dari foto KTP yang beredar, Aaron Geller disebut beralamat di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Usai viral, petugas dari Kecamatan Cilaku dan Desa Sirnagali bersama petugas kepolisian langsung melakukan pengecekan ke setiap ketua RT dan RW setempat sesuai domisili yang ada pada KTP WNA Israel tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Kepala Dusun Pasir Hayam, Dik-Dik Setiawan, tidak pernah ada WNA yang tinggal di wilayahnya selama ini. Udah beberapa hari kemarin, 1 hari kemarin sampai malam tadi itu terakhir. Door to door ada sekitar 20 orang yang saya tunjukin bersama Pak RT dan reng-rengannya. Siapa tahu ada yang mengenal wajah ini, ternyata mereka tidak pernah kedatangan wajah tersebut katanya. Apalagi pernah pengantar Pak RT, nggak pernah itu. Kena juga enggak atau tahu juga enggak, baru ngelihat dari kiriman dari itu foto dari Pak Kades yang terduga tersebut. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian langsung bergerak melakukan penelusuran ke kantor Disdukcapil melalui data nasional. Hasilnya KTP atas nama Aaron Geller dan nomor NIK tidak terdaftar di data nasional, sehingga KTP tersebut dinyatakan palsu. Pentingnya kita mengkonfirmasi apa yang ada di berita dan juga menggunakan data-data yang valid. Tadi sudah dicek di sistem dan itu skalanya nasional, ya, langsung live. Jadi tidak ada KTP atas nama Aaron Geller, ya, apalagi di Cianjur. Ya. Jadi itu berarti bikin sendiri KTP-nya, KTP palsu berarti ya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku baru akan mengecek terkait warga Israel yang memiliki KTP, sebab ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari media. Nanti kita cek data ya, dari mana berasalnya, kan saya tidak boleh dulu menyimpulkan sebelum saya mengetahui fakta-fakta yang asal-muasalnya. Tapi dari Disdukcapil sementara gimana Pak? Saya belum cek, saya kan baru dapat informasinya pada sekarang. Ya, saya cek dulu. KTP milik Aaron Geller beredar di media sosial dipastikan palsu dan tidak terdaftar di data nasional. Polisi akan menyelidiki kasus ini dan mencari keberadaan Aaron Geller. Dari Cianjur dan Bandung, Jawa Barat, Hairun Syah, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkap data mengejutkan sebanyak 602.000 warga Jakarta terlibat judi online. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Goreng ori. Nikmatnya Indonesia banget. 4 rasa lebih berasa. Burung dara, enaknya nyambung terus. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Baru Lux Skin Science Body Wash dengan 2% brightening serum dan keharuman Frisia. Kulit harum glowing bagai glass skin. Cintai glowmu, Lux Skin Science. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar. Shake, spray, sway aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Untuk urusan masuk angin, ujungnya sama. Lawan dengan antangin JRG. Semangat terus, para pejuang pantang tumbang. Wes, bablas angine. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru, didukung oleh dermatologi. Dengan 10 kali niacinamide, memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Di Jepang banyak orang minum ukon.
Ukon, bagus buat kesehatan. Ukon itu kunyit baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya, mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Inovasi sunscreen dari Pond's Skin Institute. Formula baru Pond's Airlife Sunscreen Gel. Dengan SPF 50+ dan glutanate sorcinol, ringan, melindungi dari sinar matahari, samarkan noda hitam. Untuk kulit cerah terlindungi, lebih ringan, lebih nyaman. Buat raih yang berharga, pasti ada rintangannya. Hadapi aja. Soal noda, serahkan ke Rinso baru. Dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Rinso baru. Baru Sunsilk Silky Smooth. Dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Yang, aku mau lebih dari satu. Kuahnya piro? Minyak. Oh gitu. Mie burung dara, ayam bawang. Aduh. Mau enak, Ren. Mie burung dara, pedas, gurih. Kenyal, mendal-mendal. Mau banget. Mie burung dara, goreng ori. Nikmatnya Indonesia banget. Mau apa? Mie burung dara, goreng pedas. Minyak cabenya nampak. Burung dara instan, mie legend, ono bumbune. 4 rasa, lebih berasa. Burung dara, enaknya nyambung terus. Di Jepang banyak orang minum Ukon. Ukon, bagus buat kesehatan. Ukon itu kunyit baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya, mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta ini mengungkapkan data yang mengejutkan. Berdasarkan dari hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebanyak 602.000 warga Jakarta ini terlibat judi online. Ironisnya pemirsa, sekitar 5.000 di antaranya merupakan penerima bantuan sosial. Sejahtera bagi kita semua. Om Santi Om. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengungkap data mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menemukan sebanyak 602.000 warga Jakarta terlibat judi online. Total nilai transaksi mencapai 3,12 triliun. Ironisnya, sekitar 5.000 diantaranya merupakan penerima bantuan sosial.
Atas temuan ini, Pemprov Jakarta akan mencabut bantuan sosial bagi warga yang terlibat judi online sebagai bentuk ketegasan dan edukasi agar bansos benar-benar diterima mereka yang membutuhkan. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih banget. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Kita kasih kartu ke anaknya. Tapi kartunya yang megang bapak emaknya. Kejaksaan Agung RI mencatat hampir 98% pelaku judi online adalah laki-laki dengan rentang usia 28 hingga 50 tahun. Judi online kini bukan lagi sekedar permainan, tetapi jebakan digital yang dapat menjerumuskan banyak pihak dan berpotensi memicu persoalan sosial, ekonomi, hingga kriminal. Untuk itu, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Kejaksaan Agung bersinergi menekan maraknya praktik judi online yang dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, 5.000 warga Jakarta menerima bantuan sosial terlibat dalam aktivitas judi online. Tentunya pemirsa, temuan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran bantuan sosial serta tantangan sosial yang menyertainya. Kita akan bahas terkait hal ini bersama dengan pengamat sosial dari UGM, yaitu adalah Bapak Hempri Suyatna. Selamat siang, Pak Hempri. Selamat siang Mbak Celia, Mbak Rehana. Baik, Pak, ini ditemukan data yang cukup mengejutkan ya pada ribuan warga yang terlibat judi online. Apa sebetulnya yang membuat masyarakat ini penerima bansos terutama mudah untuk terjerat judi online, Pak Hempri? Iya, saya kira memang ada banyak faktor ya yang menyebabkan hal tersebut ya. Pertama memang harus dilihat dari sisi soal mentalitas ya penerima bantuan sosial. Yang ini artinya menyebabkan kemudian mereka tidak melakukan bantuan sosial itu, tidak menggunakan bansos itu untuk apa yang seharusnya dilakukan atau yang menjadi kebutuhan primer mereka. Sehingga kemudian larinya adalah ke bansos. Yang kedua, menurut saya memang harus ada evaluasi ya program-program bansos ke depan, bahwa bansos tidak hanya sekedar kemudian memberikan bantuan berupa barang, berupa uang dan sebagainya, tapi harus juga ada unsur-unsur dimensi-dimensi edukasi kepada para penerima bantuan sosial, sehingga ini juga bagian dari upaya untuk tadi merubah mentalitas budaya di masyarakat sehingga mereka bisa lebih peka, lebih paham terkait dengan bagaimana kemudian penggunaan bantuan sosial tersebut di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga memang tadi ya mungkin bagian dari sisi menjamurnya judi-judi online sehingga kemudian ini menjadi sebuah menarik perhatian bagi masyarakat karena mereka budaya kita adalah budaya-budaya instan misalnya, sehingga kemudian mereka ingin mendapatkan hasil itu secara lebih instan dan judol mungkin menjadi salah satu bagian yang mungkin mereka anggap itu bisa menjadi bagian untuk mempercepat mereka bisa mendapatkan uang. Nah, saya kira soal ini kan bisa kita kategorisasikan sebagai sebuah budaya kemiskinan yang saya kira ini memang menjadi salah satu tantangan bagaimana kemudian mendorong skema bansos ke depan itu bisa menjadi lebih baik, bagaimana kemudian bansos itu benar-benar kemudian tidak hanya sekedar memberikan bantuan dalam bentuk materi, tapi juga bantuan-bantuan dalam bentuk menguatkan mentalitas bagi para penerima bansos tersebut. Oke, baik. Tapi Pak Hempri, seharusnya evaluasi seperti apa sih yang harus dilakukan? Kalau tadi Anda sampaikan bahwa harus ada sosialisasi dulu, kemudian evaluasi secara struktural begitu sebelum nantinya memberikan bansos tersebut agar bansos itu bisa digunakan tepat sasaran. Seharusnya pemerintah tuh bersikap seperti apa sih di tengah kondisi yang seperti saat ini? Ya, ada banyak hal yang memang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi misalnya pertama adalah soal verifikasi dan validasi data. Itu harus benar-benar kemudian itu akurat ya. Jangan sampai ini jatuh kepada orang-orang atau penerima yang bukan semestinya. Yang kedua memang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian melakukan monitoring evaluasi terhadap bagaimana kemudian distribusi dari bantuan sosial tersebut ya. Sehingga kemudian bansos itu bisa benar-benar kemudian digunakan untuk mendorong ekonomi produktif atau membantu mereka dari persoalan-persoalan kerentanan yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, saya kira menjadi penting juga bahwa ke depan itu harus bagaimana mendorong bantuan-bantuan sosial yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Jadi bansos jangan hanya kemudian dipahami sekedar bantuan-bantuan yang sifatnya adalah karitatif. Tapi bansos itu adalah bagian-bagian dari stimulasi untuk kemudian mendorong ekonomi produktif yang ada di dalam masyarakat. Jadi gambaran saya misalnya, bisa saja
bahwa harus ada target ya dari pemerintah, misalnya bahwa 2 tahun awal misalnya mereka bansos, tapi kemudian tahun berikutnya mungkin sudah bantuan-bantuan yang sifatnya adalah pengembangan ekonomi mereka. Artinya ini masyarakat satu sisi juga bisa menjadi lebih semangat, bisa menjadi lebih tergugah, bahwa dan kemudian menjadi tidak pragmatis. Karena selama ini kan yang terjadi adalah ya karena ada bansos yang kemudian mungkin belum ada evaluasi secara komprehensif, akhirnya menyebabkan tadi banyak kemudian terjadi salah sasaran, banyak yang kemudian akhirnya menjadi pragmatis dan juga mentalitas masyarakat. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa upaya-upaya bansos itu harus dipahami sebagai upaya untuk social investment. Jadi ini adalah bagian hanya untuk mengatasi kerentanan, tapi persoalan mentalitas, persoalannya adalah sebagai sebuah investasi sosial, saya kira itu harus juga dilakukan untuk para penerima bantuan sosial tersebut. Baik Pak, nampaknya ini juga kalau kita lihat dari strukturalnya sendiri perlu adanya evaluasi tadi, monitoring juga kemudian. Pak, kalau dari kacamata Anda ini melihat moral dari individu mungkin warga yang terlibat dari judi online ini seperti apa Pak? Iya, betul Mbak. Jadi memang tadi secara struktural memang dari sisi skema bantuan sosial juga harus kita kritisi ya. Yang kedua juga dari sisi ini pemberantasan judol harus juga lebih diintensifkan ya. Artinya ini menjadi muara. Artinya kalau kita ingin menyelesaikan masalah jangan hanya menyelesaikan dari sisi penerima bantuan sosialnya semata, tetapi kita juga harus mampu menyelesaikan dari sisi bansosnya, skema bansosnya, dan satu sisi adalah dari sisi judulnya juga. Artinya sampai kapanpun mungkin perilaku-perilaku semacam ini akan tetap muncul ketika kemudian pemerintah tidak bisa bersikap tegas terhadap misalnya pelaku-pelaku judi-judi online. Yang ini yang saya kira juga akan punya dampak sosial yang saya kira sangat buruk pada masyarakat. Nah, kemudian memang tadi ini adalah saya katakan ini adalah bagian dari konteks mentalitas ya, mentalitas masyarakat. Jadi mungkin masyarakat kita ada banyak budaya yang mungkin menghambat mereka itu menghambat proses-proses pembangunan. Salah satunya adalah mentalitas miskin, mentalitas kemudian instan. Yang saya kira ini harus menjadi bagian juga bagaimana kemudian upaya-upaya untuk memerangi judol kemudian bantuan sosial itu biar bisa lebih kepada penguatan ekonomi produktif. Karena selama ini yang terjadi adalah budaya instan sangat dominan. Orang pengen cepat kaya, orang pengen cepat hasil, tapi tidak menikmati bagaimana proses-proses yang harus dilakukan. Ini yang saya kira juga harus dibenahi dalam rangka mengembangkan bantuan-bantuan sosial itu ke depan menjadi lebih baik. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Baik, Pak Hempri, tadi Anda beberapa kali menyebutkan soal mentalitas kemiskinan, mentalitas miskin begitu ya. Tapi sebenarnya faktornya tuh apa? Apakah memang faktor lingkungannya, tekanan ekonomi, faktor sosial yang kemudian muncullah faktor-faktor untuk kita gaya hidup yang tinggi, atau seperti apa sebenarnya yang men-trigger hal ini? Betul, artinya memang salah satu akar persoalan kemiskinan itu adalah soal budaya, mentalitas, selain aspek-aspek kultural, selain aspek-aspek struktural maupun aspek-aspek natural ya, alam ya. Dan saya kira ini memang faktor budaya ini bisa dibentuk oleh dari sisi masyarakatnya sendiri, perilakunya sendiri. Kira-kira dia pengen punya etos kerja yang lebih baik atau enggak. Dan itu memang betul Mbak, artinya memang kemudian banyak kemudian aspek-aspek eksternal yang kemudian akhirnya mempengaruhi kemudian mentalitas itu terbentuk. Karena tadi ikut-ikutan misalnya, karena temannya, tetangganya ikut-ikutan judol, dia akhirnya ikut judol, ya, temannya sukses di judol, dia ikut-ikutan judol. Ini yang saya kira problem-problem faktor-faktor eksternal ini juga harus diperhatikan ya. Artinya tadi saya sampaikan bahwa ya sisi strukturalnya judol harus dihentikan, judol harus juga diberantas dengan sampai akar-akarnya, sehingga persoalan-persoalan mentalitas ini juga harus kemudian juga dibenahi. Dan istilahnya juga betul, artinya bahwa mungkin juga bisa disebabkan ya tadi budaya instan itu muncul karena juga mungkin ya sempitnya lapangan pekerjaan ya, sehingga mereka susah untuk cari pekerjaan-pekerjaan yang lebih mapan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih formal, sehingga kemudian akhirnya salah satu solusinya adalah mereka cari jalan instan ya melalui penggunaan judol ini sebagai salah satu alternatif untuk menambah penghasilan mereka. Artinya memang betul ini adalah multidimensi, multi kompleks, sehingga memang saya kira salah satu solusinya harus ada penyelesaian secara struktural, kultural, yang saya kira ini harus dikaitkan juga dengan lintas kementerian yang ada di pemerintah. Baik, artinya ini banyak sekali faktornya ya Pak, bukan hanya internal, namun juga tadi faktor eksternal juga. Tapi Pak, kami juga ini sempat mendapatkan informasi jika Pemprov Jakarta akan mencabut bansos bagi penerima bansos yang terlibat judi online. Pak, apakah menurut pandangan Anda mungkin langkah ini tepat atau seperti apa Pak Hempri?
Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat tepat. Ya, artinya memang ini harus bagian dari bahwa bansos itu adalah bagian dari upaya untuk menumbuhkan, mendorong edukasi ke masyarakat. Sehingga bagi mereka yang kemudian menyalahgunakan bansos untuk hal-hal yang kemudian tidak tepat sasaran, saya kira itu harus juga dilakukan atau diberikan sanksi dan bagian-bagian dari upaya untuk menegakkan aturan agar bansos juga kemudian tepat sasaran. Namun di sisi lain, tadi saya sampaikan bahwa orang melakukan judol itu kan mungkin juga ada banyak faktor. Sisi lain pemerintah saya kira juga harus mengembangkan mungkin sektor-sektor ekonomi, menguatkan ekonomi produktif yang itu bisa dimasuki oleh masyarakat. Misalnya pemberdayaan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, pemberdayaan sektor-sektor informal yang saya kira itu mudah dimasuki oleh masyarakat. Sehingga satu sisi lain masyarakat punya alternatif untuk kemudian mereka bisa mendorong misalnya usaha-usaha yang lebih produktif, bukan hanya sekedar kemudian melakukan hal-hal yang benar sifatnya negatif. Artinya harus ada tadi, tidak hanya sekedar mencabut mereka dari sasaran, tapi harus menyelesaikan juga solusi-solusi yang itu bisa dimasuki oleh para penerima bansos agar mereka kemudian bisa tetap eksis ya, mereka bisa tetap mempertahankan hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam masyarakatnya. Ada hal yang harus dilakukan dan saya kira ini bukan sekedar pekerjaan satu dinas, ya pekerjaan satu kementerian kalau di pusat, tapi saya kira ini juga sinergi antar dinas ya yang ada di Jakarta tentunya, kemudian juga misalnya kalau di level pusat saya kira sinergi antar kementerian pusat. Saya kira juga harus dicermati, jangan-jangan kasus ini tidak hanya di Jakarta. Saya kira di kasus-kasus yang lain juga banyak ditemukan hal-hal tersebut. Artinya ini harus menjadi sebuah perhatian serius dari pemerintah untuk bagaimana kemudian mengembangkan konsep-konsep bansos yang lebih orientasi adalah ekonomi produktif dan bansos yang memang orientasinya adalah mendorong keberlanjutan dari program-program bantuan sosial tersebut. Oke, artinya pencabutan ini adalah langkah yang tepat, tapi harus dilakukan evaluasi secara keseluruhan dari akar permasalahannya, sehingga betul. Nantinya kalaupun nanti akan diberikan bansos lagi, ini bisa lebih tepat sasaran. Terima kasih Pak Hempri sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan juga ini menjadi suatu pencerahan ya buat kita. Semoga nantinya bansos yang diberikan ini bisa digunakan tepat sasaran, tidak lagi digunakan untuk judi online. Ya pemirsa, sementara itu seorang anak laki-laki yang terseret arus aliran selokan yang ada di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan ditemukan meninggal dunia. Kami akan hadirkan informasinya selanjutnya, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Lebih berasa. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Kami semua minum tolak angin. Badan sehat, imun kuat. Minum tolak angin anak. Buat raih yang berharga, pasti ada rintangannya. Hadapi aja. Soal noda, serahkan ke Rinso Baru. Dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Rinso Baru. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Untuk urusan masuk angin, ujungnya sama. Lawan dengan antangin JRG. Semangat terus, para pejuang pantang tumbang. Wes, bablas angine. Close Up Zinc Antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Selalu bertemu tanpa sengaja, nafas segar membuat. Bareng yuk. Pegangan ya. Close Up baru, perlindungan nafas segar 18 jam. Sepanjang hari, kejahatan tak mengenal jeda. Tetap waspada,
karena ancaman mengintai kapan saja. Seorang bocah perempuan berusia 10 tahun ditemukan tewas tanpa busana. Membongkar sejumlah fakta, mengungkap kejahatan nyata. Berita utama kriminal, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, live di TV One. Untuk keluarga, aku selalu cari yang terbaik. Saat banyak yang ngaku kecap, cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dengan bahan pilihan dari alam tanpa pengawet. Jadikan Bango 100% kecap. Bikin semur seenak ini. Sayang kan buat disisain? Sajikan rasa terbaik, Bango 100% kecap. Di Jepang banyak orang minum ukon. Ukon bagus buat kesehatan. Ukon itu kunyit baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya, mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Yah, nggak jadi makan di luar deh. Nggak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan Bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar. Shake, spray, sway aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Hoi, Dana! Burung jarang, ayam bawang. Enak, Ren. Mau. Pedas, gurih dan mentah. Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Mau banget. Goreng pedas, nampol. Burung jarang, enaknya nyambung terus. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang anak laki-laki yang terseret arus aliran selokan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan 1 km dari lokasi korban hilang, kemudian jasad korban pun dibawa ke rumah duka sesuai dengan permintaan keluarga. Arfan Mias Ramadan, bocah usia 8 tahun yang terseret aliran selokan pada saat bermain hujan-hujanan di kawasan Pamulang Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, kini sudah ditemukan oleh tim BPBD Kota Tangerang Selatan. Setelah proses pencarian selama 8 jam, jenazah korban ditemukan 1 km dari lokasi terseretnya korban. Tim BPBD pun langsung mengevakuasi korban ke rumah duka di Renijaya, Pamulang Barat. Jumlah korban yang kami cari bersama dengan tim SAR gabungan diketemukan radius kurang lebih sekitar 1,3 km berada di jarak nggak jauh dari tandon BPI dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia. Korban sesuai dengan permintaan keluarga dan kesepakatan dengan Pak Lurah dan kepolisian, kami langsung bawa ke rumah duka di Jalan Kemuning 3, Pamulang Barat.
Sebelumnya, korban hendak mengambil sendal yang hanyut terbawa aliran selokan. Namun naas, korban terbawa arus selokan sehingga tenggelam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim gabungan akhirnya menemukan Arfan Mias Ramadan, seorang anak berusia 8 tahun yang hanyut di selokan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan dalam keadaan meninggal dunia. Lalu pemirsa, bagaimana proses evakuasi korban? Kita akan langsung tanyakan kepada rekan Kesia Butar-Butar yang sudah ada di lokasi. Kesia, bagaimana situasi evakuasi korban di sana? Silakan. Selamat sore, Celia, Rehana, dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Pamulang, Tangerang Selatan, di mana ditemukannya bocah laki-laki berusia 8 tahun meninggal dunia karena terseret derasnya aliran air di selokan kawasan perumahan Pamulang Estate pada Senin pagi tadi, tepatnya pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Dan memang jasad dari Arfan ini sudah ditemukan di radius 1,5 km dari tempat jatuhnya. Awalnya Arfan ini jatuh di selokan di area kawasan perumahan Pamulang Estate. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi dari kejadian ini, kami sudah bersama dengan Bapak Zainuddin selaku Komandan Basarnas di Kota Pamulang. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Pak, boleh diceritakan ataupun dijelaskan bagaimana kronologi dari temukannya jasad anak laki-laki berusia 8 tahun? Baik, untuk kronologis penemuan korban, yaitu tadi pagi kami melakukan pencarian pada pukul 7 pagi. Dan aksi yang kami lakukan penyisiran dari lokasi kejadian hingga sejauh 3 km. Dan pada pukul 09:25 korban berhasil diketemukan oleh Basarnas beserta tim SAR gabungan untuk jarak penemuan kurang lebih 1,8 km dari lokasi kejadian. Untuk korban setelah dievakuasi, tepatnya di bawah gorong-gorong, kita gunakan senter untuk membantu penerangan untuk masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah korban dapat kami evakuasi, korban langsung kami bawa ke rumah duka dengan menggunakan ambulan dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Dari informasi yang kami peroleh, Pak, bahwa Arfan ini kan sudah hilang sejak Minggu sore setelah main air hujan. Nah itu, Pak, bisa diceritakan prosesnya seperti apa? Baik, untuk kejadian tersebut memang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2025 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, pada saat korban ini sedang bermain di pinggir parit, tepatnya di perumahan Pamulang Estate. Kemudian korban terpeleset dan terjatuh hingga terbawa arus. Setelah itu mendapat informasi tersebut, kami dari Basarnas beserta tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban. Ada hambatan nggak, Pak? Ada hambatan nggak, Pak, selama pencarian? Mengingat kan sekarang lagi musim hujan, Pak, ada nggak? Baik, untuk hambatan di hari pertama tentunya arus sedang deras pada saat itu, dan juga karena kondisinya juga di sore hari hingga malam hari, tentunya untuk hambatan minimnya penerangan ya membuat hambatan tim pencari untuk benar-benar fokus untuk melakukan pencarian. Dan selanjutnya untuk hambatan di hari kedua yaitu adanya beberapa titik sampah dan juga lumpur. Ya, demikian. Untuk saat ini jasad dari Arfan sendiri sudah di mana, Pak? Baik, untuk jasad setelah dievakuasi langsung dibawa ke rumah duka dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, pemirsa, Celia, Rehana, dan juga pemirsa, bahwa saat ini memang jasad dari Arfan sudah dikembalikan ke keluarga dan sudah dibawa ke rumah duka. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Kesia Butar-Butar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menjadwalkan sidang pembacaan penetapan terkait gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Gue Ariel. Jadi inovatif artinya berani beda. Itu yang mie sedap punya dan gue suka. Kriuk, crunchy-nya ngehook. Kriuk, sedapnya masuk. 20 tahun full innovation. Fix, bikin gue nggak bisa berhenti. Kriuknya makin banyak. Nikmatnya yang terdalam. Nih gue approve banget sih. I love it. Mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Dari Wings Food. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Baru Sunsilk Silky Smooth. Dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth. Kepanasan, hujanan, ini namanya juga kurir bu, mau pagi ke malam, gas terus demi anak istri. Jaga-jaga biar nggak tumbang, minum antangin JRG, West, bablas, angin Sunscreen lengket bikin drama. Coba Vaseline Glutathione SPF 50. Ultra ringan, tidak lengket. Nikmati momen outdoormu dengan kulit bebas drama dengan Vaseline. BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Buat pelawak juga bisa Mas Andre. Oh, barang bukti saya sita. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Close Up Zinc Antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Selalu bertemu tanpa sengaja. Nafas segar membuat Bareng yuk. Pegangan ya. Close Up baru. Perlindungan nafas segar 18 jam. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Telah lulus uji toksisitas, uji khasiat, dan quality control yang ketat. Apalagi, keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Untuk anak-anak, pastikan yang aman. Jadi, kami semua minum tolak angin. Enak ya? Iya. Badan sehat, imun kuat. Minum tolak angin anak. Anak banyak akal, punya cara spesial. Makan yang manis-manis. Pepsodent Double Calcium. Perlindungan terbaik. Gak ada lawan, cegah gigi dan luka. Berbagai kebijakan strategis dan program kerja kabinet. Presiden Prabowo mengklaim program kerja yang telah dirancang oleh pemerintah telah terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Menghadirkan liputan kegiatan-kegiatan Presiden dan anggota kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengikuti pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS yang berlangsung secara virtual. Working closer with all the BRICS countries. Kabar Merah Putih, Senin sampai Jumat, live di TV One. Untuk tahan banting lawan ketombe, perkuat kulit kepalaku tiap hari. Clear baru, didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Ikan kebun segar nih. Goreng kuy. Tapi bumbunya harus pas. Gimana ya? Ikan bisa guys. Sekarang ada yang baru. Royco kaldu ikan. Dari saripati ikan asli dan 5 rempah pilihan. Bumbunya meresap. Bikin ikan goreng berasa ikan banget. Ikan gorengnya gurih. Mantap. Baru Royco kaldu ikan.
aja balikinnya. Yang bersih ya. Tenang, pakai ini, Sunlight baru. Dengan teknologi Rapno Power. Pulsa lebih banyak, 10 kali lebih cepat bersihkan lemak. Wah, bersih kayak baru. Sunlight Rapno Power. Anda masih bersama Celia dan juga Rehana di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini tengah mengkaji penyesuaian tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.